Baik teman-teman, sebelum kita pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa supaya pembelajaran kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang masuk? Ada? Lagi? Apa? Ya? Ya, kalau sama ini ya. Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita udah mau berbagi anak-anak. Kalau bulan kemarin kita udah tentang apa? Perdagangan internasional. Kalian ingatnya APBN karena ibu minggu kemarin kan baru bikin KPBN tentang APBN ya. Tugasnya hari ini. Mungkin kata-kata APBN familiar nggak? Ini ya. Tapi kalau sering nonton berita kayak kasus ini sering kasus ya APBN nih ya. Untuk apa sih kita belajar APBN? Ya, itu mengerti anggaran negara. Ternyata negara ini punya anggaran. Nah, anggaran ini akan disalurkan atau didistribusikan untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Maka hari ini kita akan belajar tentang APBN. APBN itu kan nilainya tinggi ya, jumlah uangnya tinggi. Kita Indonesia dan masyarakat Indonesia kan membutuhkan dana yang juga ya. Tolong kakak Husni buka PPT yang tadi dikirim. APBN, kepanjangan dari apa? APBN adalah anggaran pendapatan belanja. Kenapa kita sebut anggaran? Karena ada daftarnya secara sistematis. Kalau di itu karena ada sistem sistematis yang membuat rencana penerimaan dan pengelolaan negara dalam satu tahun dan harus disetujui oleh DPR. Jadi nanti Bapak Presiden dengan para menteri berdiskusi apa saja sih kebutuhan selama satu tahun yang diluarnya dari dana APBN. Setelah didiskusikan, lalu dijabarkan dalam rapat DPR. Di rapat DPR ini kira-kira anggota DPR setuju nggak ya dari daftar-daftar yang diberikan oleh para menteri? Kalau disetujui berarti akan langsung diproses. Ganti tolong. APBN ini memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Kalau fungsi otoritas itu ada yang tahu nggak ya kira-kira apa? Landasan hukum ya. Jadi dalam membuat anggarannya itu harus punya landasan hukumnya, gitu ya. Bisa fungsi perencanaan.
Ya, direncanakan mau beli kegiatan apa saja, barang-barang apa saja yang perlu dibeli, gitu ya. Karena kalau perencanaan barang apa saja yang dibeli, barang apa saja yang dipakai untuk perencanaan APBN ya. Ada yang pernah dengar nggak? Beli barang ini pakai uang APBN. Atau melakukan kegiatan menggunakan APBN. Kalian sekolah untuk di sini menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan listrik yang mempunyai nyala dan lain-lain menggunakan dana APBN. Dana apa? Ya, dana bos. Itu direncanakan kira-kira dalam setahun berapa yang berdana bos? Lanjut ke tidak ada fungsi pengawasan. Nah, di fungsi pengawasan ini nanti badan yang memiliki kewajiban dan wewenang mengawasi dana yang berberapa sesuai nggak dengan rencana yang diajukan. Jangan sampai dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan rencana. Lalu ada fungsi alokasi. Apa itu fungsi alokasi? Ibu minta tolong sama Cinta, tolong apa itu fungsi alokasi? Dialokasikan untuk struktur yang tertentu ya, mengurangi pengangguran dan gimana caranya? Gimana cara mengurangi pengangguran? Memberikan lapangan, contohnya apa? SPPG, ya bisa SPPG karena sekarang ada program MIG, banyak lapangan pekerjaan. Lalu ada fungsi distribusi. Kalau distribusi itu kan berarti menerima pemerataan gitu ya. Ibu mau minta tolong sama tadi ada perempuan ya, sekarang sama laki-laki sama Nova, tolong jelasin apa itu fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu artinya barang-barang itu harus merata ibu. Jadi juga boleh ada yang namanya itu dana APBN hanya terpusat pada Jawa saja. Jadi dana APBN itu harus terasa sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia ini. Jangan hanya pembangunan di Pulau Jawa, harus terdistribusi, harus semuanya merasakan APBN. Kalian punya sekolah lantai 2, bagus nggak? Bagus. Ini ada AC, ini ada kipas, gitu ya. Ada apa lagi? Ada bangku, ada meja. Bocor nggak? Harusnya di daerah lain juga merasakan hal yang sama. Lebih baik lagi kalau kita memiliki gedung yang lebih baik, tempat lain sama merasakan gedung yang lebih baik. Lalu ada fungsi stabilitas. Apa nih APBN untuk fungsi stabilitas? Sebenarnya bisa ditarik dari pelajaran kelas 1. Stabilitas ekonomi. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Mungkin visi stabilitas itu ya contohnya ketika ada sektor yang apa itu mereka bisa subsidian sana jadi supaya ekonomi tetap stabil. Agar ekonomi stabil, jika ada terjadi kelangkaan, agar tidak terjadi inflasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan langkah BBM nih kayak sekarang nih, kalau tidak disubsidi apa yang terjadi? Pasti naik. Kalau naik pasti perekonomian yang paling berasa dulu itu dari bawah, dari UMKM. Dari UMKM. Kalau UMKM-nya udah jatuh, akan membedakan ke hal yang lain, misalkan tingkat kriminal menjadi tinggi. Kalau kita tidak mendapatkan mata pencarian, karena BBM makin meningkat, terus akhirnya pabrik-pabrik banyak melakukan pemutusan tenaga kerja.
banyak PHK, banyak pengangguran. Apa yang dapat terburuk dengan ekonomi dan inflasi itu kejahatan. Ya. Tolong diingat lagi. APBN itu kan dana yang dimiliki pemerintah. Dari mana sih dananya atau penghasilannya? Ada dari penerimaan negara dari pajak. Pajak ini macam-macam, bukan hanya satu jenis. Kalau kita lihat dari materi kita bulan lalu, ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional kita bisa lihat salah satu contoh pajaknya ada pajak ekspor, ada pajak biaya masuk, ada pajak internasional, ada pajak bumi bangunan. Ada yang tahu nggak apa sih pajak bumi bangunan? Kenapa bisa bumi dan bangunan? Kalau bumi itu adalah lahannya, tanah penghasilan. Kalian udah kerja nanti kan ya? Punya penghasilan mau gede nggak? Mau bayar pajak apa nggak bayar pajak? Kalau nggak bayar pajak penghasilan, berarti penghasilan kalian masih di bawah UMR. Berarti bebas, nggak usah bayar Pak pajak. Tapi kalau pajaknya sudah UMR, harus bayar pajak. Kira-kira berapa bayar pajak? 60 juta per tahun. Nah, kalau 60 juta per tahun, kira-kira sebulan minimalnya berapa? 5 jutaan, hampir 6 juta. Kalau segitu baru bayar Pak pajak. Jadi kalian mau bayar pajak penghasilan apa enggak? Mau, saya mau bayar pajak penghasilan, saya pengen gajinya 100 juta. Kalau kalian nggak bayar pajak penghasilan, kalian masih di bawah UMR. Mudah-mudahan anak kelas ibu semuanya di atas UMR, jadi orang sukses ya. Amin. Kalau nggak gajinya besar, dapat memberi gaji ke keuangan negara. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Ternyata negara menerima uang juga atau dana juga nggak semua dari pajak. Jadi hal lain, dari apa? Dari sumber daya alam yang kita miliki. Contohnya apa? Sawit. Oke, kelapa sawit. Kita ini adalah 40% importir ke negara lain tentang kelapa sawit. Apalagi batu bara, segala jenis tambang. Apalagi transportasi ya, PDAM, bisa listrik gitu ya. Transportasi itu kayak apa? Kereta api, pesawat. Yes. Kalau yang milik negara ya. Kalau yang nggak milik negara gimana? Yang nggak milik negara bayar pajak. Kira-kira apa lagi Kak? Masuk BUMN. Ya. Yang ketiga nih, harusnya tulisannya hibah, ada sedikit ya. Jadi ada hibah itu ada dana atau pemberian dari luar negeri. Ada. Kita pernah dapat hibah bantuan dana, misalkan maupun dana kapal. Sekarang Rangga bagus nih jadi menteri ketahanan tahun ini. Kalau dana berbentuk uang, kira-kira pernah nggak ya? Apa? Bantuan hibah. Misalkan hibah untuk perbaikan hutan. Pernah nggak? Apa kita yang asli? Ya, kita pernah ngasih untuk hutan tropis di Brazil ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kita pernah memberikan. Nah, apakah kita pernah diberi hibah? Misalkan hibah waktu bencana alam, bantuan dana itu juga termasuk hibah ya. Nah, lainnya apa tadi teman kamu ada yang masih pesawat, atau makanan dan lain-lain. Kalau terus nih.
APBN ini memiliki pengaruh berlanjut perekonomian negara kita. Kenapa? Karena kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Ada yang mau bantu Ibu menganalisa pernyataan di atas? Ada yang bantu Ibu apa ya? Kebijakan defisit. Defisit itu apa? Pengurangan, menurunnya, cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Kalau dana APBN ini menurun, otomatis, kalau dana APBN ini menurun, berarti kan tidak semua program dapat terpenuhi. Contohnya, saat harga minyak ini sekarang naik, APBN tetap harus melakukan subsidi. Namun jika APBN-nya uangnya menurun, berarti subsidi tidak dapat dilakukan. Kalau tidak dapat dilakukan, berarti akan terjadi kenaikan harga akibat kehilangan subsidi atau akan terjadi inflasi. Ini ada berapa ratus triliun, ada 100 miliar misalkan buat subsidi minyak. Ternyata ekonomi kita lagi turun APBN-nya, jadi nggak bisa subsidi. Mau pemerintah misalkan menaikkan harga minyak, berarti akan terjadi inflasi. Kalau sebaliknya ternyata APBN-nya lulus dengan dasar dan cenderung mendorong terjadinya penurunan harga. Kenapa? Karena subsidinya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi negara kuat nih untuk subsidi gas, minyak dan lain-lain. Jadi harganya harusnya di masyarakat. Ini paham? Lanjut kalau Kak. Kira-kira kalian bisa memberikan analisa tentang materi hari ini. Tolong kaitkan dengan berita atau informasi yang sekarang sedang ramai dibicarakan. APBN kita kenapa ya? Sekarang ini lagi ramai berita tentang apa? Kita kaitkan dengan APBN kita. Perang. Terus? Harga minyak naik. Lanjut. Pemerintah di negaranya dengan premium yang naik ketika harga pertalite itu tetap stabil di 10.000 dan 12.500 itu tidak menyusahkan para pelaku atau masyarakat ini. Kemudian dampaknya akan mengurangi APBN juga bukan subsidi itu akan semakin. Ya, selain minyak BBM apa lagi ya? Dulu, di mana sempat ramai terkait di apalagi kan ini yang realisasinya lihat tahu. Di yang mana sempat ada tuh di APBN prioritas pendidikan dan kesehatan mungkin sedikit begitu berimbas langsung, mungkin ada juga denda yang berhubungan honorer yang akhirnya bisa dinilai itu segala macam itu. Banyak berita ya. Kesehatan. Waktu beberapa bulan yang lalu mungkin pernah dengar pasien yang harus cuci darah yang memiliki kartu BPJS tidak mampu tidak dapat dilayani di rumah sakit atau di sekolah. Mungkin ini pengaruh juga dari subsidi pemerintah ya. Namun kebijakan Bapak Presiden akhirnya bagaimana caranya agar pasien-pasien tersebut dapat lagi di tolong di rumah sakit walaupun tanpa menggunakan biaya, karena ini termasuk pasien-pasien yang bebas biaya. Jadi BPJS juga macam, ada yang bayar dan berbayar. Ada lagi satu lagi, tadi udah 2 siswa, sekarang 1 siswi deh. Kita apa lagi ya? Banyak nih, yang kemarin katanya masaknya jangan lama-lama, kenapa tuh? Kalau udah makan dimatiin.
nanti bangga pada media kita beras berapa kilo yang dinaikin? 3 kilo bukan. Beras berapa yang naik? Yang biru, yang pink itu berapa kilo? Beras untuk industri gitu ya, dinaikin. Tapi ngaruh nggak sih kalau beras industri naik ini pun kalian? Kalau mungkin pengaruhnya, contohnya kan dari industri itu kan berarti modalnya juga naik gitu. Harga jual yang atau untuk mereka memproduksi juga akhirnya harganya juga meningkat. Harga industrinya menjadi bertambah kemungkinan. Jadi kalau harga industrinya bertambah, akan berpengaruh dari produk dijualnya itu berkurang atau bertambah karena konsumennya mampu beli atau tidak. Mungkin biasanya bikin produk 1.000 per bulan karena harganya naik jadi selamat laku. Lalu bagaimana kebijakan perusahaan bisa mengurangi keuntungan atau bisa mengurangi lagi ke pegawai? Iya, mengurangi pegawai kan. Tapi perusahaan tidak mau terus-terusan merugi, gitu ya. Nanti perusahaan akan semakin banyak. Jadi kalau sudah mengurangi keuntungan, mungkin biasanya satu produk keuntungan 10.000, dibikin jadi 5.000 agar harga tidak naik. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, mau akhirnya mengurangi pegawai. Seperti itulah makanya APBN ini menentukan banget laju pertumbuhan ekonomi. Gimana caranya menstabilkan yang seperti dengan subsidi. Jelas? Ada yang mau bertanya? Karena minggu kemarin Ibu sudah memberikan data PD atau dilihat dan dibaca. Sudah data PD-nya semua? Di sini kita akan belajar dengan bermain peran. Karena pembahasan tentang APBN, kita di sini belajar gimana sih cara membuat anggaran. Ini ada beberapa kegiatan yang membutuhkan peran dari kelas ini. Nanti di depan kita akan menggunakan rapat pembuatan APBN. Yang pertama, ini sedikit ya. Karena kita mau belajar bersama, ada yang mau berperan sebagai Bapak Presiden Prabowo? Kakak David, silakan maju. Cocok buat Bapak Presiden. Ini tidurnya ini ya, Bapak Menteri Keuangan, ada Ibu Menteri Keuangan, siapa yang mau? Ya, silakan. Nah, sekarang nih yang kalian lagi tunggu-tunggu, Badan MYG atau bergizi gratis. Ada Bu. Ya, silakan. Nanti kasih menunya enak-enak ya. Nanti dulu. Menteri Perdagangan. Jadi. Ini cocok nih anak-anak. Menteri Pendidikan. Ya, Bapak nanti silakan. Menteri Pertahanan Hukum dan Keamanan. Bapak. Menteri mana tadi? Ketahanan pangan. Enggak, aku menanam masyarakat. Menteri Kesehatan. Ya. Ini apa dari depan? Yang mau berperan sebagai Pak Fahri ada? Menteri Ketahanan Energi. Ya, silakan. Nah ini Menteri UMKM. Operasi UMKM Desa. Ya, ya. Ada yang kurang? Iya Bu.
benar Bapak Gibran ya Pak? Bapak kita jalan ya. Ayo tadi. Ini kan aku kalian berdua membuat ini ya anggaran ya. Nah, lanjut ya. Karena nanti akan dikomunikasikan dengan DPR. Di sini ada anggota DPR. Namanya anggota ada ketua. Siapa yang mau jadi Puan Maharani? Ya, berarti makasih Mbak Maharani ya. Selanjutnya ada beberapa fraksi dari DPR. Tapi ada pengamat ekonomi nih. Siapa yang mau bisa pengamat ekonomi? Kamu dari mana nanti? Oke, kamu? Dari UI. Yang lainnya kan nanti jadi apa? DPR ya. Nanti jadinya kalau aku DPR, fraksinya per partai ya. Partai apa? DPR Maju biar kelihatan kamera. PKS. Ini mau jadi apa? Ada yang dalam. Ini kamu dari YOPD banyak, kamu banyak. Oke, kita siap ya. Ya, nanti tolong kakak-kakak menteri menuliskan kebutuhannya apa saja. Terus biayanya berapa? Ya. Bapak Presiden kita punya berapa biayanya anggarannya? Oh iya, Bapak Presiden anggarannya berapa? Kamu yang nentuin. Ya kamu ikut kamu ikut sama saya. Bapak, siapa dulu yang mau maju silakan dipanggil. Berbaris dong. Bapak siapa dulu dari mana dulu? Anggarannya apa tadi? Siapa yang menjelaskan kamu butuhkan? Jadi kata Bapak Prabowo, jadi yang pertama itu saya meminta anggaran sebesar 150 triliun. Alasannya banyak alat utama sistem senjata Indonesia masih tergolong tua dan kurang canggih. Untuk menghadapi ancaman modern, kita memerlukan yang pertama membeli pesawat tempur baru, yang kedua membeli kapal perang, yang ketiga tank dan peralatan tempur di darat, yang keempat mengisi ulang rudal dan bensin. Untuk tank, kapal, rudal, butuhnya berapa? 150 triliun. Ya, berapa tulis sama kementeriannya Pak? Kayaknya mau keluarannya lagi jalan-jalan ya? Kayaknya mau keluaran ya Pak? Ini ya kabar. Pertahanan untuk berapa? Kayaknya butuh sekretaris negara yang tertulis deh. Iya Bu, benar Bu. Benar Bu. Sekretaris kabinet. Akan sekretaris negara ditulis di kertas lembar. Nanti pertahanan butuh apa aja ya? Karena ini laki-laki semua. Ini kayaknya belum masuk. Di belakang ya. Tadi butuh apa aja? Pertahanan.
Pendidikan Bu, Menteri Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang terhormati para menteri beserta jajarannya dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini telah hadir dalam sidang kabinet. Saya dari Kementerian Pendidikan ini memberikan saran untuk berapa APBN yang harus dianggarkan di tahun periodisasi Kabinet Prabowo Subianto. Setelah kami melakukan riset di kementerian, kami menemukan angka yang cukup untuk memberikan hal baru di kabinet ini. Saya harap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan anggaran sebesar untuk Menteri Pendidikan Mengapa demikian? Karena ini sebetulnya sudah minimal daripada anggaran pendidikan. Saya mempelajari bahwasanya negara yang maju, negara yang memiliki pendidikan yang besar adalah negara yang menganggarkan minimal 20% dari APBN-nya untuk pendidikan. Oleh karena itu saya harap Presiden dapat memberikan anggaran tersebut untuk pendidikan. Kemudian kami rasa Indonesia ini negara berkembang, Pak. Maka perlu juga sumber daya manusia ini kita bangun, Pak. Maka Bapak harus peduli terhadap pendidikan kita, Pak. Oke, sekian Pak dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin siapa lagi Menteri Ketahanan Energi. Diperlukan anggaran sebesar 2,4 triliun, di mana itu kita gunakan untuk subsidi dan kompensasi energi, untuk subsidi listrik, subsidi BBM dan pertalite yang bisa mencapai 38 triliun. Terus untuk infrastruktur dan transisi energi seperti untuk jaringan listrik di pedesaan, juga subsidi motor listrik beserta stasiun casnya, hingga pipa gas rumah tangga. Lalu ada untuk program efisiensi energi yang bisa mencapai 4,3 triliun untuk mengganti lampu jalan LED dan bantuan akses hemat listrik untuk UMKM. Di sini Menteri Perdagangan mengusulkan dana yang sebesar itu 200 triliun karena untuk mempercepat arus barang menarik dan investor. Yang pertama itu pembangunan dan perbaikan jalan tol dan logistik. Terus yang kedua ada pengembangan pelabuhan dan bandara ekspor. Yang ketiga kawasan industri, kawasan ekonomi khusus.
Efek itu membutuhkan sekitar 385 triliun karena kita harus jadi prioritas karena EPG sangat berpengaruh pada cara berpikir dan sangat membantu mengurangi stunting siswa. Yang kita butuhkan tuh bentuk depannya mobil, terus buat akses buat jalur apa bu yang di pedalaman, yang kedua gaji karyawan, yang ketiga ini bu bahan pangan. Masak apa nih? Tergantung bu, tergantung dana yang dikasih oleh ini bu presiden dan menteri keuangan. Cep. Dulu nggak punya duit. Apa sih? Jalan biasa aja, bingung kok. Lewat. Iya, yang lain pada kasihan. Menambah fasilitas rumah sakit atau alternatif kalau rumah sakit mahal. Cek kesehatan gratis di sekolah dan juga kesempatan imunisasi gratis itu buat anak-anak sekolah. Pembangunan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Ya, yang terhormat Bapak Prabowo. Pak Prabowo selaku Presiden Indonesia, Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini kita sedang melaksanakan rapat kabinet mengenai APBN. Saya sebagai Menteri UMKM Usaha Mikro Usaha Mikro Kecil Menengah akan memberikan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk UMKM di Indonesia. Nah, untuk UMKM, saya akan menaruh anggaran sebesar 181 triliun. Nah, ini dipergunakan untuk apa? Pertama, UMKM itu dipergunakan untuk bantuan modal para pedagang yang akan kita berikan fasilitas. Karena UMKM ini banyak sekali rakyat Indonesia yang memiliki ketergantungan dengan usaha mikro kecil menengah. Kedua, kita memberikan pelatihan untuk para UMKM agar dapat bersaing di di dalam negeri dulu. Setelah itu mungkin akan kita berikan pelatihan agar mereka dapat bersaing di dunia teknologi di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu aja dari presentasi dari Menteri UMKM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan dan suasembada tangan itu ada beras, gula, cabai, minyak goreng dan bawang. Yang bermaksi itu yang bergantung pada impor ada kedelai sama gandum. Biar supaya kita tidak impor lagi, pertama ada subsidi pupuk, kedua subsidi alat pertanian, tiga dana lingkungan agrikultur untuk membuat lingkungan yang lebih support menanam gandum dan kedelai. Yang keempat, dana spesial bibit unggulan dengan hasil maksimal tanpa merusak tanah. Sedangkan yang 30% itu untuk menekan harga kedelai dan gandum agar para petani gandum dan kedelai semakin sejahtera dan meningkatkan produksi agar mempercepat suasembada pangan dan ketahanan pangan. Saya mengambil Silakan Menteri Keuangan. HP gua. Silakan lanjut. Gimana laporan ke Presiden? Laporan Presiden apa Bapak Wakil Presiden? Enggak. Kamu mau dulu Presiden juga Bapak. Iya, baik, Bapak. Jadi total dana yang diajukan itu adalah 2.500 triliun. Kita mendapatkan surplus sekitar 258 triliun. Kira-kira dari dana yang sudah diberikan para menteri, apakah ada yang ingin ditambahkan dari semua? Ini karena kita menghindari di MBG itu mampu dana 1,2 triliun. Jadi kalau dikalikan dengan 300 bulan hari, jadi efeknya untuk keluar negeri saja 200.008 triliun. Kalau ditambah kalau ditambah nasional kalau itu maksimal 60 masih terlalu kalau saya menjalankan ini sekitar masalahnya karena cuma 310 triliun berarti masalah
Oh iya, Ya, anggota DPR perhatikan ya, kalian akan setuju apa tidak dengan usulan. Kalau tidak setuju apa alasannya? Lagi gitu anggaran? Gimana anggaran itu cocok? Gimana berarti? Bapak Menteri, tolong perhatikan Bapak Menteri ya, dari saya perhatikan semua ya. Sekarang Menteri selesai ya kan, Menteri Keuangan akan memaparkan di rapat DPR. Boleh buka dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita akan memaparkan APBN negara Indonesia. Mohon dilihat.
Baik, kita mulai rapat untuk menentukan dana APBN tahun 2020 ini. Pertama, kita ada pemberongan untuk pertahanan darat sebesar 268 triliun. Ini digunakan untuk membeli kapal perang, lalu jet tempur terbaru, lalu juga tank. Kita masih sangat kurang di bagian angkatan udara karena armada angkatan udara kita bahkan tidak sampai 100 untuk pesawat-pesawatnya. Jadi dikarenakan harga pesawat-pesawat ini juga cukup mahal, apalagi yang sudah generasi keempat yang bisa dibeli dari Prancis, itu harga perdagangannya bisa sampai 1 sampai dengan 5 triliun untuk benar-benar terdunia aja. Jadi dengan dana sebesar ini kita bisa bisa meningkatkan waspada udara kita. Soalnya seperti yang bapak-bapak dan ibu sudah ketahui, pada saat ini perang itu udah bukan secara fisik lagi, bukan secara barbar langsung orang ketemu orang, cuman sudah ketemu misil, yaitu udara ke udara. Nah, dengan para pesawat-pesawat ini dan juga misil dari darat ke udara, kita bisa lebih aman sejarahnya untuk melindungi daratan Indonesia dari ancaman luar yang poinnya. Nah, kira-kira dari 268 triliun ini, apakah disetujui atau ada yang ingin dibuat orangnya bertambah? Boleh dikatakan kalau semuanya dalam studi itu baru dapat 70%. 70% dari yang hadir di ruangan ini baru bisa disetujui. Apakah nggak setuju? Berarti ini kalau bisa dipahami ditetapkan 350 triliun. Lalu selanjutnya ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini adalah salah satu program yang sangat digencar-gencarkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu swasembada pangan. Seperti yang kalian sudah tahu, untuk swasembada pangan kita sudah ada beberapa aspek yang sudah terlaksana, yaitu pertama ada beras, kedua jagung, ketiga ada minyak goreng, lalu ada apa lagi? Boleh Menteri Ketahanan Pangan? Boleh dipaparkan tadi udah apa aja yang berasal dari swasembada? Sudah ada sekitar 5 pangan yang sangat pokok di kehidupan kita yang sudah terswasembada pangan. Yang artinya kita sudah tidak perlu impor barang-barang ini lagi, dan yang itu juga artinya kita bisa menghemat pengeluaran belanja negara. Lalu ada 2 pangan penting juga yang sekiranya kita harus lebih memperhatikannya lagi, yaitu kedelai dan juga gandum. Siapa sih yang nggak pakai kedelai dan juga gandum ini? Roti mana yang nggak pakai gandum?
Tapi semuanya pakai gadun. Kedelai apalagi ada yang namanya kedelai, tempe, tahu, segala macam. Ya baik itu. Banyak makanan yang menggunakan bahan kedelai ini. Apalagi susu kedelai itu masih banyak lah yang suka di sini. Nah, untuk dua item ini kita masih sangat bergantung pada impor. Yaitu pertama, kedelai kita masih sangat bergantung pada impor. Impor kita pada pangan kedelai itu mencapai 12 juta ton per tahunnya. Lalu untuk gandum kita masih ini gandum bahkan 2 kali lipat lebih besar lagi. Kita impor 24 juta ton per tahunnya. Bayangin teman-teman, kita ngeluarin berapa ratus triliun uang kita impor bahan-bahan pokok ini. Nah, jadi sudah disimbolin untuk ketahanan pangan. Saya bersama Presiden tadi sudah diskusi untuk menetapkan di harga di dana 268 triliun. Jadi untuk teman-teman semua, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang hal ini? Kurangi atau ditambahi? Karena ini juga salah satu aspek yang sangat penting di negara kita. Negara kita itu adalah negara agri. 20% dari penduduk kita itu adalah petani. Petani padi, petani sawit, petani nelayan. Pokoknya kita adalah negara agri. Jadi kira-kira gimana teman-teman? Bapak DPR, Ibu DPR, dengan dana yang diberikan oleh Kementerian Ketahanan Pangan, karena menurut kami dana ini juga sudah dilepas, jadi menurut kami tidak perlu berbalik. Cuman jika ibu-ibu DPR merasa ada pendapat atau point of view yang lain, mungkin boleh dilontarkan, dipaparkan. Baik teman-teman, ya. Berarti kita tetapkan ketahanan pangan di bawah 38 triliun. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting juga Kemendikbudristek, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan ditetapkan di tahun 750 triliun. Seperti yang tadi Dalam sudah bilang, bahwa dari pendidikan itu setidaknya harus memakan sekitar berapa persen dari 20% dari total APBN. Menurut kami ini adalah jumlah yang sudah cukup pas untuk untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Cuman mungkin jika teman-teman ibu-ibu DPR di sini ada yang ingin merasa, oh ini dananya kurang, kita masih perlu banyak kurang di pendidikan di sini, mungkin boleh dibawakan. Ibu-ibu DPR. Demokrasi juga. Melengkapi kekurangan-kekurangan seperti kualitas guru dan gaji pokok. Teman-teman, jadi sebenarnya ada yang ingin saya jadi di pendidikan itu mungkin kalian pernah dengar kalau dana atau gaji kepada guru honorer itu sangat kecil.
Cuman teman-teman dari sini ada yang tahu belum kalau guru honorer itu sebenarnya sudah dicabut dari PNS dari tahun 2020 dan tidak menerima dana dari APBN lagi, dan guru honorer itu 100% ditanggung biaya atau gajinya oleh daerah setempat. Jadi guru honorer itu bukan tanggung jawab dari Kementerian Pusat, melainkan itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Daerah atau dari dana APBD. Untuk kementerian apa pendidikan tinggi. Kira-kira mau kita pusat lagi nggak Pak? Dari honorer. Ya, jadi jalurnya pusat lagi atau dari apa bedanya? Kan sudah dilakukan ini Pak ya? Dan ini nanya Bu. Oh, dari warna kan tergantung. Baik, itu kalau dilihat lagi itu kita ada guru honorer. Soalnya guru honorer itu kalau mau jadi PNS itu bisa aja data jadi CPNS. Belum lagi organisasi ya. Baik, pendapat dari Dr. sepertinya cukup oke untuk pendapat. Baik, ini jawaban saya. Kalau sebagai yang lain, setuju? Saya kita tetapkan berarti dana pendidikan itu 370 triliun. Lagi-lagi ke ketahanan energi. Ketahanan energi ini cukup penting karena sebenarnya warga sekarang bensin, diesel segala macam itu subsidinya benar-benar besar banget dikarenakan konflik yang sedang terjadi sekarang. Jadi menurut kita ketahanan energi ditetapkan di 402,4 triliun. Jika teman-teman DPR sudah merasa ini dananya kurang atau kelebihan, mungkin boleh dipaparkan. Iya. Kalau setuju, kontik bersama tangan. Yang setuju angkat tangan. Setuju? Gimana? Setuju? Yang lain juga setuju? Jadi saya tetapkan ketahanan energi di 402,4 triliun. Lalu tadi ke Menteri Perdagangan. Siapa sih teman-teman yang keluarganya itu tidak berdagang? Pasti semuanya berdagang kan? Dan siapa sih yang nggak berkaya dari perdagangan ini? Biasanya banyak bantuan yang ingin diberikan pemerintah untuk para pengusaha-pengusaha ini. Karena dari awalnya pengusaha-pengusaha kecil ini juga pada akhirnya dia juga menjadi pengusaha besar dan juga penyumbang pajak besar negara dan juga penyedia tenaga kerja yang banyak untuk masyarakat. Jadi dana 200 triliun ini sepertinya sudah cukup untuk subsidi para pelaku pengusaha ini. Cuman jika teman-teman DPR ada yang ingin melontarkan aspirasinya atau argumentasinya, boleh silakan. Entah kekurangan atau kelebihan. Setuju? Yang lain? Setuju? Baik, dana untuk perdagangan ditetapkan di 200 triliun. Lalu kita bertemu lagi dengan MBG. MBG ditetapkan. MBG, makan bergizi gratis, program yang sangat diprioritaskan oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan kinerja berpikir siswa dan juga mengurangi para anak-anak yang melanggar dari usia dini. Dan yang dibutuhkan oleh media itu sekitar 1,2 triliun per harinya. Jadi jika dikalikan dengan 245 hari kerja pada dalam waktu setahun,
itu kurang lebih dana yang dibutuhkan adalah 250 triliun hanya untuk bahan pangannya aja. Dan kita perlu yang namanya biaya operasional yang pastinya untuk menggaji para intensif untuk para yang punya SPPG ini sekitar 6 juta per bulan. Jadi dana yang kira-kira dibutuhkan itu sekitar 310 triliun. Kira-kira teman-teman DPR ada yang merasa keberatan dengan 300 triliun? Setuju? Oke, berarti dana BG ditetapkan 310 triliun. Lalu lanjut lagi ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan ini untuk meningkatkan angka harapan hidup yang ada di dalam suatu negara, angka harapan hidup manusia, maksudnya angka harapan hidup yang ada di Indonesia itu masih hanya di sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Nah, dengan anggaran Kemenkes ini kita mencoba untuk meningkatkan angka harapan hidup tersebut dengan dana sekitar 300 triliun. Kira-kira teman-teman DPR setuju atau tidak? Kurang atau lebih? Setuju? Baik, berarti dana Kementerian Kesehatan ditetapkan di 300 triliun. Lanjut di kementerian kami yaitu UMKM usaha mikro kecil menengah. Ini digunakan seperti pedalaman, cuman diusahakan untuk bagi teman-teman yang punya usaha di pinggir jalan, kayak misal jualan es teh 5.000-an. Nah, dana UMKM ini dibantu buat mengembangkan usaha teman-teman yang awalnya masih UMKM bisa menjadi sebuah usaha yang besar, bisa menjadi mungkin kafe atau restoran atau usaha besar kurang lebih. Nah, dana ditetapkan di sekitar 200 triliun. Gimana teman-teman DPR? Setuju? Berarti dana UMKM ditetapkan di 200 triliun. Kira-kira kita berhutang nggak ya? Nanti gue lihat ya, Jadi dari hasil rapat kita bersama Menteri dan DPR, anggaran kita ternyata alhamdulillah. Yes. Kalau APBN ini, pemerintah akan menginformasikan ke media agar semua masyarakat tahu. Kalau masyarakat tahu, akan ada penggunaan dari para tokoh ekonom. Kira-kira siapa yang tahu wajib menjadi tokoh ekonom? Contohnya dari dosen UI, ahli ekonomi, akan mengomentari hasil opinion dari yang bersedia menjadi tokoh ekonomi. Ya, silakan. Oh, ya.
Hasil BBM yang dikeluarkan dari rancangan DPR dan Bapak Presiden menurut kami anggaran untuk kesehatan itu masih kurang karena jika dilihat dari ada di Indonesia sekarang dengan makanya rumah sakit yang tidak terurus banyak sekali banyak daerah-daerah provinsi yang tidak mendatangi rumah sakit kesehatan. Menurut kami anggaran Menkes harus ditambahkan. Mungkin sekitar pada intinya tidak melebihi Kemendikbud dan tidak memiliki Kemendikbud, namun melebihi anggaran lain. Juga menurut kami untuk anggaran APBD tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dari data jika di operasional kebutuhan jika dia mencari di anggaran anak bisa mendapat 15.000 di lapangannya bisa menurunkan hanya 9.000. Jadi menurut kami jika tidak sesuai dengan di lapangan lebih dikurangi dan dialokasikan ke anggaran lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bagaimana cara menggambarkan APBN. Nanti KPD edukasi tolong dilengkapi di sisi pertemuan selanjutnya di Di pertemuan selanjutnya kita akan terus ke materi yaitu APBN. Sebelum menutup hari ini, Ibu minta tolong ada perwakilan siswa yang mau melakukan refleksi atau evaluasi. Ada yang bersedia? Ya, silakan. Assalamualaikum. Bismillah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan teman-teman semua. Mungkin kita hari ini di sini sama-sama merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin melalui pembelajaran inspiratif inovatif yang disampaikan oleh sama Bu Lia hari ini, kita diajak sebagai pelajar. Hari ini kita tidak boleh buta terhadap bagaimana negara membentuk sebuah anggaran. Bagaimana ternyata negara itu menganggarkan untuk sektor-sektor tertentu itu berapa-berapanya. Dan kita harus tahu mana sih yang menjadi prioritas kita hari ini. Nah, melalui pembelajaran tadi, kita bukan hanya teori yang diberikan sama Bu Julia, tapi sampai kepada praktik sehingga teman-teman bisa membayangkan. Saya sendiri terbawa bagaimana perasaan ketika menjadi pendidikan gitu. Mungkin itu teman-teman kita lebih mengenal lagi bagaimana sih mekanisme penyusunan APBN, fungsinya untuk apa, kemudian ternyata usia APBN itu bagaimana. Terus juga tadi seperti disampaikan bahwa untuk negara yang maju itu tidak bisa asal menentukan anggaran, maka perlu ada diskusi yang tadi. Mungkin seperti itu. Barangkali teman-teman nanti ada yang pasti mau memberi kesempatan untuk masuk ke dalam sistem sehingga lebih paham. Terima kasih banyak Bu Lia atas ilmunya hari ini. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ingin menyampaikan kegiatan belajar kita hari ini mengenai materi APBN.
Jadi kan kita dari lagi bahwa anggaran negara itu bukan hanya sekedar pemasukan dan pengeluaran saja, tapi juga membahas tentang misi pentingnya itu alokasi, distribusi, sama stabilisasi. Dan juga kita menyadari bahwa penyediaan dana itu tuh lebih dari pajak itu tuh untuk lebih mensejahterakan kita wajib mensejahterakan masyarakat ini. Dan juga kita belajar bahwa untuk mengelola keuangan itu harus punya sifat yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan ini. Dan juga jadi kita udah praktekin kan cara sistem anggaran dana APBN itu seperti apa. DPR sebagai yang menyetujui semua keputusan. Jadi hari ini terima kasih untuk Bu Yulia sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat buat kita, yang dimana kita menjadi tahu dan menjadi lebih bijak lagi dalam mengelola uang. Pembelajaran sudah selesai dan sudah jam terakhir, habis ini kita berdoa, menyampaikan silakan. Baik teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sudah kembali masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.